akan melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menceritakan hal-hal baik yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak. Saya juga akan menyampaikan materi-materi esensi dari program pendidikan Guru Penggerak yang dapat digunakan untuk pengembangan sekolah, seperti coaching dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, saya akan lebih sering melaksanakan focus group discussion bersama rekan sejawat dan juga komunitas praktisi yang telah saya bentuk di sekolah. Saya akan merencanakan program Pekan Sinau atau Minggu Belajar, di mana guru-guru akan belajar tentang materi esensial seperti coaching, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sekolah bersama dalam komunitas praktisi. Yang ketiga, saya akan membuat komunitas bersama murid-murid saya, yaitu komunitas Murid Merdeka, di mana kita bisa belajar terkait dengan materi-materi seperti bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Langkah pertama adalah mulai dari diri. Saya akan mulai memetakan kasus-kasus yang selama ini ada di dalam kehidupan saya, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah kasus itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Kemudian saya akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut dan mulai menentukan paradigma yang akan saya gunakan dari 4 paradigma pengambilan keputusan. Dan saya akan memilih prinsip mana yang akan saya gunakan dari 3 prinsip pengambilan keputusan. Tentunya saya juga akan menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan guna menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab dan juga tepat. Setelah itu, saya akan berbagi kepada komunitas praktisi di sekolah terkait praktik baik pengambilan keputusan yang telah saya lakukan. Saya akan meminta feedback, refleksi, umpan balik, dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Kemudian, saya akan meminta rekan sejawat untuk melakukan hal yang sama, yaitu mencoba mengambil atau melakukan pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, dan tentunya 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Setelah itu kita akan sharing bersama atau berdiskusi merefleksikan keputusan yang sudah diambil. Terakhir, saya akan mengajak teman-teman, rekan-rekan sejawat di sekolah dalam bentuk komunitas praktisi saya untuk membuat media edukasi atau misalnya seperti X-Banner, yaitu tentang 9 langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Saya akan mulai malam ini, yaitu 8 April 2021, untuk mulai menganalisis kasus yang selama ini saya hadapi, yaitu kasus yang menghadapkan saya pada situasi dilema etika. Kemudian keesokan harinya, tanggal 9 dan 10 April 2021, saya akan memilih paradigma, prinsip, dan menentukan 9 langkah pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu dilema etika tersebut. Selanjutnya, di tanggal 22 April 2021, saya akan mengajak rekan saya atau rekan sejawat untuk ikut berbagi dalam fokus group discussion terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan mendampingi rekan saya di tanggal 27 April 2021 untuk melakukan analisis terhadap kasus atau situasi dilema etika yang mereka hadapi. Dan terakhir, di akhir April, yaitu sekitar 30 April 2021, kami akan membuat media edukasi berupa 9 langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama tentunya adalah kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan. Yang kedua adalah Ibu Ani selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Malang dan sekaligus calon guru penggerak, sehingga lebih mudah untuk melakukan diskusi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, saya juga memerlukan dukungan dari Bu Titi, Bu Feni, dan Bu Dia selaku rekan sejawat saya dalam NG MPS Kimia. Kita akan bersama-sama sharing atau diskusi dan berbagi praktik baik terkait dalam menghadapi situasi dilema etika. Dan saya juga memerlukan dukungan dari fasilitator dan pendamping, terutama untuk bahan diskusi atau sharing apakah keputusan yang saya ambil ini sudah tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran.